Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan itu judul jurnal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya, perkenalkan dari tim kami yaitu ada Gandian Desta dan saya sendiri, Haidil Putra. Yang saya hormati itu dosen pembimbing Mary Antoni SEMSC dan para pendengar video kami pada hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami. Bab 1 itu pendahuluan tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang mana tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Menurut Rahman Adian Wihadi 2018. Pasal tersebut menjelaskan landasan kuat daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah tentu tidak terlepas dari APBD dari daerah tersebut. Salah satu komponen APBD adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas indikator pendapatan asli daerah, atau disingkat dengan PAD. Dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Setiap daerah tentu berupaya meningkatkan perekonomian daerahnya termasuk dalam peningkatan PAD. Berikut inilah presentasi peningkatan PAD Kabupaten Tanah Datar. Selain melakukan peningkatan terhadap pengolahan sumber daya pendapatan daerah yang sudah ada, tentu daerah harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga daerah memiliki sumber PAD yang banyak. Menurut Rahman Adian Wihadi 2018, sektor pariwisata merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan PAD serta salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1,337 km dengan jumlah penduduk sekitar 3.380.494 jiwa yang terkenal dengan sektor pariwisatanya. Antara pariwisata yang terkenal di Kabupaten Tanah Datar yaitu objek wisata Istana Pagaruyung, Nagari Tugu Parahyangan, air terjun Lembah Anai, Danau Singkarak, panorama Tabek Patah, panorama Puncak Pato, dan masih banyak lagi. Berikut inilah Kabupaten Tanah Datar memiliki pesona wisata yang tersendiri. Kabupaten Tanah Datar juga memiliki wisata belanja dan kuliner, wisata budaya, alam resort, atau penginapan dan wisata sejarah. Jumlah wisatawan yang berkunjung dan lamanya wisata tersebut menetap atau tinggal akan berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran wisatawan tersebut, yang mana ini akan menentukan terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah. Semakin besar dan banyak wisatawan yang berkunjung yang diserta menginap, maka akan semakin besar pula penerimaan daerah. Berikut inilah
berupa kunjungan wisata domestik dan asing Kabupaten Tanah Datar. Berikut inilah rumusan masalah, yaitu ada 5. Bagaimana sektor yang pertama, bagaimanakah sektor pariwisata berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar. Dan yang kedua, apakah jumlah objek wisata berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga, apakah jumlah hotel atau penginapan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang keempat, apakah jumlah restoran di rumah makan berpengaruh terhadap PHD Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang kelima, apakah jumlah kunjungan turis berpengaruh terhadap PHD Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, selanjutnya hasil presentasi akan dibacakan oleh Saudara Gandhi. Pada Saudara Gandhi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu bab 2, tinjauan literatur. Pertama, pendapatan asli daerah, variabel dependen atau Y. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber yang ada di wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau Perda. 2 indikator. Pertama, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jumlah objek wisata. Pariwisata atau wisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kepuasan, mendapatkan pengalaman, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Bukan merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan orang pada masa kini. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah tujuan wisata Provinsi Sumatera Barat. Tanah Datar yang juga dikenal sebagai Luhak Nan Tuo dengan Batu Sangkar sebagai pusat kabupaten dikenal sebagai kota budaya. Sehingga ini menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Dengan jumlah objek wisata di Kabupaten Tanah Datar yang banyak, maka diharapkan hal itu dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Jenis 1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan. 2. Pariwisata untuk rekreasi. 3. Pariwisata untuk kebudayaan. 4. Pariwisata untuk olahraga. 5. Pariwisata untuk urusan dagang. Objek wisata umumnya berdasarkan pada 1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. 2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. 4. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi kerana keindahan alam penggunaan, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. 5. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi kerana memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam objek karya manusia masa lampau. Selanjutnya, jumlah hotel atau penginapan. Menurut Dinas Pariwisata, hotel merupakan suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagai daripada yang khususnya disediakan, di mana setiap orang dapat menginap serta mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang memadai dengan melakukan pembayaran. Fungsi hotel bukan hanya sebagai tempat penginapan bagi pengunjung wisata, namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Jenis, menurut BPS terdapat beberapa jenis hotel atau penginapan, yaitu hotel berbintang, hotel non berbintang, penginapan remaja, dan pondok wisata. Selanjutnya, jumlah restoran atau rumah makan. Menurut Hana 2006, restoran merupakan tempat usaha yang komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Menurut Nine Meyer dan Hayes tahun 2011, restoran adalah suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya 28, termasuk di dalamnya adalah penjualan makanan, minuman,
kepada individu atau tamu-tamu. Jumlah kunjungan turis. Jumlah kunjungan wisatawan atau turis merupakan banyaknya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Tanah Datar. Jumlah wisata diperoleh dari objek wisata yang memiliki karcis masuk untuk menikmati objek wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebut wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata juga adalah orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara. Biasanya mereka disebut sebagai pengunjung, visitor, yang terdiri dari banyak orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk di dalamnya. Selanjutnya, hipotesis, hubungan variabel X dan variabel Y. Hipotesis 1, jumlah objek wisata tidak mempengaruhi pendapat asli daerah. Hipotesis 1, jumlah objek wisata mempengaruhi pendapat asli daerah. Hubungan variabel X2 dan variabel Y. Hipotesis 2, jumlah hotel atau penginapan tidak mempengaruhi pendapat asli daerah. Hipotesis 2, jumlah hotel atau penginapan mempengaruhi pendapat asli daerah. Hubungan variabel X3 dengan variabel Y. Jumlah restoran atau rumah makan tidak mempengaruhi pendapat asli daerah. Jumlah restoran atau rumah makan mempengaruhi pendapat asli daerah. Hubungan variabel 4 dengan variabel Y. Jumlah turis tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Jumlah turis mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kerangka konseptual, yaitu dapat di kotak ini pendapatan asli daerah itu variabel Y, dan jumlah objek wisata variabel X, jumlah hotel penginapan variabel X, jumlah restoran dan rumah makan variabel X, dan jumlah kunjungan wisatawan atau turis variabel X. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dengan analisis kuantitatif, yaitu penelitian dilakukan untuk menekankan analisisnya pada data-data numerik yang diolah dengan metode statistik tertentu. Jenis data, data kuantitatif, data kualitatif, sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan atau data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas atau kantor atau instansi atau lembaga terkait. Definisi operasional variabel DOV. Variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah. Variabel independen, jumlah objek wisata, jumlah hotel atau penginapan, jumlah restoran atau rumah makan, dan jumlah wisatawan atau turis. Definisi operasional variabel DOV. Variabel dependen, variabel penelitian itu pendapat asli daerah. Variabel independen, jumlah objek wisata, jumlah hotel atau penginapan, jumlah restoran dan rumah makan, dan jumlah wisatawan atau turis. Sekian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Gandhi, dan kembali kepada saya moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Bagi pendengar atau yang sedang mendengarkan video kami pada hari ini, ada yang ingin dipertanyakan, silakan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dari saya, moderator. Apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.